menganut paham demokrasi liberal dan sistem kabinet parlemen karena penggunaan UUDS 1950, yaitu Perdana Menteri dan anggota kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Salah satu kabinetnya yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah jatuhnya Kabinet Sukiman tanggal 23 Februari tahun 1952. Kabinet Wilopo diresmikan pada tanggal 3 April 1952. Berikut penjelasan sejarah, program kerja, keberhasilan, dan penyebab Kabinet Wilopo jatuh. Sejarah Kabinet Wilopo. Setelah jatuhnya Kabinet Sukiman dari jabatannya, kekosongan pemerintah terjadi selama 35 hari yang menyebabkan krisis kabinet. Untuk itu, Presiden dan para pemimpin partai melakukan rapat dengar pendapat. Presiden memanggil perwakilan dari pihak yang pernah duduk di kursi Kabinet Sukiman. Pimpinan partai berkeinginan membentuk kabinet baru yang kuat. Pada tanggal 19 Maret 1952, Soekarno menunjuk Wilopo sebagai formatur baru. Kabinet Wilopo dilantik pada April 1952 di bawah pimpinan Wilopo, PNI. Kabinet ini adalah kabinet ketiga pada periode demokrasi liberal di Indonesia yang menggantikan Kabinet Sukiman. Dalam kabinet ini terdapat pembentukan Zaken. Kabinet itu yaitu suatu kabinet yang didukung para menteri yang memiliki keahlian pada bidangnya masing-masing. Terdiri dari atas anggota partai, PNI, dan Masyumi yang masing-masing mendapatkan jatah 4 orang. Adapun jatah tersebut diisi oleh 2 orang dari PSI, PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Parinda, Partai Indonesia Raya, Partai Buruh, dan PSI yang masing-masing satu dan golongan tidak berpartai. Terdapat 3 orang. Pada masa kabinet ini berkuasa, banyak tantangan dan hambatan yang muncul, terutama adanya gerakan Spartakisme, peristiwa Tanjung Morawa yang ditunggangi PKI, kemudian peristiwa 17 Oktober 1952. Program kerja Kabinet Wilopo meliputi program dalam negeri, yaitu 1. Menyelenggarakan pemilihan umum, konstitusi DPR dan DPRD. 2. Meningkatkan kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Program luar negeri meliputi 1. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda. 2. Pengembalian Irian Barat ke Pangkuan Indonesia. 3. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Wilopo berusaha menstabilkan keadaan sosial politik dan ekonomi negara, dan Wilopo melakukan beberapa kebijakan pangan dengan mendirikan Bulog, mengeluarkan RAPBN, dan memenuhi perundang-undangan. Ketimbangan Jawa dan luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional. Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri. Penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo: 1. Gerakan provinsialisme serta separatisme. 2. Kekecewaan dan tuntutan. 3. Perselisihan dalam tubuh angkatan bersenjata dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu aksi dari kaum politik yang menimbulkan reaksi keras dari pihak Angkatan Darat. 4. Perselisihan masalah tanah perkebunan di Sumatera. Akhirnya, Kabinet Wilopo dibubarkan dan diganti oleh Mr. Ali Sastrowijojo dengan nama Kabinet Ali Wongso yang diresmikan pada tanggal 31 Juli 1953. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia
Soekarno, Hatta.